Virgo ini sebenarnya agak sedikit beda. Waktu itu Om Joko ngehubungin aku, cerita, jadi kita lagi ada Bumi Langit nih, jagat sinema Bumi Langit tentang Virgo, kayak jagoan-jagoan untuk apa kayak negeri ini butuh patriot, yang gitu-gitulah. Dan ternyata emang ada komik-komiknya kan dulu. Dan si Virgo ini salah satu karakter yang menurut dia itu cocok di aku. Dan setelah aku lihat di webtoonnya, kan ada webtoonnya nih, pas aku baca ternyata udah diterjemahin ke 14 bahasa tapi oleh fans sendiri. Jadi kayak antusiasmenya orang-orang untuk Virgo ini tuh udah gede banget. Dan menurutku kayaknya gak ada salahnya untuk nyoba hal yang baru, karena dari Virgo ini aku belajar gitar juga nanti dan aku akan belajar bela diri juga pastinya, karena jagoan kan, maksudnya kayak pasti bisa bela diri juga gitu. Jadi kayak sebenarnya dibilang ditawarin atau casting sih, sempet ada meeting beberapa kali untuk ngomongin karakternya, untuk ngomongin kedepannya gimana. Jadi waktu itu langsung press con kebetulan. Menurut aku pribadi sulit sih. Gak bisa munafik juga, susah banget, karena kalau sama dikit ntar jadinya gitu-gitu aja takutnya. Dan itu sebenarnya ketakutan terbesar aku sebagai pemain film, karena aku ngerasa kayak aduh, ntar kalau misalnya aku jadi Acha disama-samain sama Dara gimana ya, karena karakternya kebanyakan ada yang mirip, ceria sama ceria, tapi cara pembawaannya harus beda. Jadi itu sebenarnya ketakutan terbesar. Tapi aku selalu beruntung dapat teman-teman sesama cast yang selalu saling bantu untuk masuk ke karakternya itu gimana. Direkturnya juga selalu dapat yang selalu friendly gitu. Jadi kayak selalu beruntung aku kalau yang seperti itu. Jadi nggak pernah merasa terbebani. Terbebani pasti awal-awal iya dong, karena kayak ini sesuatu yang beda, harus beda tapi harus bagus gitu. Jadi kayak susah Kak, karena karakternya emang beda-beda banget. Dara atau Uis deh. Dara sulit karena selain jadi ibu hamil, harus tekanannya berat banget si Dara ini, dan harus cara penyampaiannya tuh harus benar, maksudnya kayak cara pengucapannya harus benar, karena kalau salah sedikit artinya akan beda dari di dua garis biru itu. Kalau Uis itu susah sih menurut aku, Uis tersusah mungkin ya, karena pertama kali jadi peran yang cukup besar di film ini kan. Pertama kalinya main film, terus lawan mainnya langsung sama Abah Ringo, emaknya Rina, yang mereka tuh udah terkenal lah, maksudnya siapa sih yang nggak tahu mereka, dan mereka tuh keren banget aktingnya. Itu aku sempet nangis, terus kalau lagi meranin, abis reading nih aku pasti pulang nangis, kayak kenapa sih aku jelek tadi, kenapa sih gitu, kadang ngerasa kayak insecure gitu sama diri sendiri. Tapi justru karena insecure itu jadi bikin aku semakin pengen kayak, oh gila gue bisa, harus gitu sih sebenarnya. Paling bisa mungkin. Oh banyak, kalau ini banyak banget. Kayak acting itu harus dari hati dan mata, katanya gitu ya. Jadi itu yang selalu aku terapin ke diri aku sendiri. Kalau lagi reading pun harus pakai hati, karena kita nggak bisa kayak cuman ngira-ngira gitu loh. Biarpun awalnya pasti ya baca dulu lah, kita pahamin dulu ceritanya apa. Cuman ternyata memang harus niat. Karena dulu sempat aku kayak, karena rasa insecure yang ada di dalam diri aku, jadi aku ngerasa kayak udahlah gue nggak bisa gitu. Tapi ternyata itu yang bikin kita malah stuck di situ-situ aja, nggak akan nemu karakternya gimana. Jadi aku sempat dikasih tahu sama beberapa kakak senior yang pernah kerja bareng aku, dan katanya emang nggak apa-apa, jangan takut untuk nanya, karena aku itu takut untuk nanya. Jadi kayak terlalu banyak sih pelajaran yang aku dapat, dan itu kadang aku catat di skrip atau di buku gitu, kayak setiap mau reading harus niat, harus pakai hati, jangan malu untuk nanya gitu. Itu sih yang paling penting. Untuk saat ini drama kali ya, karena paling kayak terakhir kan drama.
cuman ya pengen aja nanti semoga mencoba yang lain selain drama. Aku nonton film horor tuh suka karena kayak serunya teriak-teriak gitu, kayak ngelepasin stres. Dan itu yang mungkin bisa kalian dapetin kalau nonton Ratu Ilmu Hitam nanti. Jadi nontonnya itu bikin penasaran film ini. Bikin penasaran, tapi nggak bikin pulang-pulang jadi beban. Gitu kan ada ya film horor yang begitu selesai nonton jadi takut mau ke kamar mandi, jadi takut mau ke ini ke itu. Kalau ini sih nggak, karena film horor Ratu Ilmu Hitam ini nggak ada hantunya, justru lebih ke teror, haunted gitu, yang sebenarnya jarang tema yang benar-benar difokusin gitu. Dan tetap ada dramanya juga. Kalau itu sih mungkin sebenarnya hal biasa ya kalau di lokasi-lokasi yang gitu. Aku sendiri sih cuman ngelihat yang selewat-selewat gitu doang, yang udah pasti ada. Tapi kalau teman-temanku ada yang ngeliat orang double, ngeliat hitam lah jauh tinggi. Terus kalau misalnya setiap kita lagi di lokasi terus berisik, mati lampu, dinyalain berisik lagi, mati lagi lampunya. Paling yang gitu-gitu doang sih, nggak pernah ngeliat yang wujud jelas gitu untungnya. Setiap film itu punya kesannya masing-masing, punya keseruannya masing-masing. Kalau di Dilan ini pertama kalinya aku acting bareng orang yang aku kagumi, kayak Kak Iqbal. Dulu kan aku lagi kecil ngefans banget tuh sama Kak Iqbal, terus ternyata bisa main film bareng. Itu udah kayak aduh, rasanya tuh masih anget-angetnya gitu. Jadi kayak perasaannya masih semangat banget. Dan di lokasi pun dia ternyata orangnya humble, asik gitu. Jadi kayak apalagi sama Kak Sasa juga asik banget orangnya. Didirect oleh Om Fajar, terus ada Ayah Pidi Baik juga. Terus kalau di Keluarga Cemara mungkin pengalamannya banyak sih. Selain karena ini film pertamaku, di lokasi tuh kita kalau lagi break itu nyanyi-nyanyi, lebih dihibur gitu sama Abah, joget-joget bareng. Jadi kayak keluarganya tuh sampai kerasa sampai hari ini, kekeluarganya masih nempel. Terus kalau di Dua Garis Biru, wah banyak kali ini. Karena kebanyakan syuting di sekolah, beberapa hari sempat di sekolah. Dan emang gini ternyata rasanya syuting sama temen-temen yang seumuran. Karena biasanya kan sama yang kayak abah, emak, gitu-gitu ya. Terus kalau di Dilan juga aku jarang kan ketemu sama yang seumuran. Dan di sini tuh lebih fun, lebih enjoy banget actingnya lagi, situasinya. Apalagi aku punya sahabat baru, jadi kayak ada Shakira, dia itu jadi kenal dari Dua Garis Biru dan sampai sekarang hangatnya. Kalau Ratu Ilmu Hitam, ya itulah pengalaman-pengalaman yang mistis-mistisnya, desas-desus gitu, biarpun gitu doang tapi seru.